Eagles, Happy New Year. Selamat datang kembali di episode Let's Talk Podcast kali ini. Tempat di mana tentunya kita akan membahas, juga akan bercerita mengenai beberapa topik yang menarik juga seru dan akan dinikmati oleh teman-teman sekalian. Nah, teman-teman sudah menonton episode kita yang pertama yang lalu kan? Kalau belum, jangan lupa tonton ya. Kalaupun sudah, perkenalkan saya Cheryl Wisan. Saya Evan Senduk. Kami akan menemani teman-teman sekalian dalam episode Let's Talk Podcast kali ini. Ya. Jadi salam kenal ya. Nah, mengingat kita sudah memasuki tahun yang baru 2023, tentunya banyak dari kita di sini yang memiliki harapan-harapan di tahun ini. Nah, kalau dari saya sendiri ya, saya pengen lulus dari SDH di tahun ini dengan nilai-nilai terbaik saya dan memasuki kuliah idaman saya. Asik. Kalau dari kamu? Kalau dari saya sendiri sih mungkin masuk di fakultas kedokteran. Berat ya. Berat. Nah, makanya nih teman-teman, tentunya kalau contohnya kita mau impian kita untuk terwujud, harus ada yang namanya pengembangan diri nih. Nah, karena itu kita sudah mengundang spesial tamu kita pada hari ini untuk kita tanyakan beberapa pertanyaan. Nah, oleh karena itu, mari kita undang Miss Liva sebagai narasumber kita pada episode kali ini. Dipersilakan masuk Miss Liva. Silakan Miss. Halo Miss. Halo Miss. Selamat. Anak-anak, halo. Silakan duduk Miss. Silakan duduk. Gimana Miss kabarnya hari ini? Puji Tuhan baik-baik. Gimana nih kalian nih? Kalau aku ya Miss, ya baru selesai sekolah jadi masih stres dengan tugas-tugas, banyaknya tugas. Ya, apalagi, Banyak ya? Iya, Miss. Apalagi tadi ada Miss yang sayang sekali, 4 orang, jadi Oke. agak tahan. Ditahan tadi after school. Iya, tapi tenang Miss, karena Sudah lewat. Sudah lewat. Tuhan. Gimana nih? Apanya Miss? Gimana dengan kalian self improvement yang Miss Liva dengar tadi nih, yang katanya ada yang ingin masuk Universitas Idaman, ada juga yang pengen jadi dokter. Wah, kalian hebat-hebat sih. Nah, oleh karena itu yang kalian tadi sudah lakukan itu sudah salah satu hal yang baik di dalam pengembangan diri. Misalnya, kalian harus remet atau pengayaan, ya kan? Nah, itu kan salah satu untuk kalian mengembangkan apa yang kalian ingin gapai. Betul banget. Seperti itu. Jadi nikmati saja ya, nikmati saja waktu-waktu ini yang sudah tidak lama. Iya, tinggal beberapa bulan lagi Miss Yes. sudah meninggalkan tempat ini. Tetap semangat Greta Blas. Semangat teman-teman Semangat, seperjuangan. Kami ada untuk buat kalian loh. Semangat juga buat teman-teman kelas 11 yang akan ke kelas 12. Nah, Mereka ready. mungkin sekarang kita akan masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang sudah kami siapkan. Ya apa nih? Penasaran nih Miss nih. Menurut Miss ya, apa saja sih yang perlu kita siswa-siswi lakukan untuk mengembangkan diri kita? Gimana cara-caranya mungkin? Evan sendiri? Kalau- Hal praktis apa yang Evan sudah lakukan bersama dengan Cheryl nih? Kalau saya Miss, ya tentunya kenali diri saya dulu sendiri. Asik. Tentunya yang terpenting ya. Iya betul. Hal yang paling penting ya mengenali diri sendiri. Kalau C gimana nih? Kalau dari saya sendiri mungkin keluar dari zona nyaman. Miss. Keluar dari zona nyaman. Wah hebat-hebat nih kalian. Sudah Kayaknya kelas Miss, 12, iya, sudah. tidak lagi memberikan kiat-kiat ya bagaimana betul. membangun diri kalian. Benar Ya, kalian banget, sudah Miss. tahu sebenarnya. Nah kalau dari Miss sendiri ya mengenai self improvement kita semua punya resolusi-resolusi di tahun 2023. Nah itu juga menyangkut dengan self improvement. Ada pengembangan diri yang kita lakukan, apalagi kalian nih sebagai siswa-siswa yang tidak lama lagi akan pergi, bahkan adik-adik kalian ya yang sedang dalam proses juga ya. Dan menurut Miss Liva, kalau kalian tidak punya goals, kalian tidak bisa memotivasi diri kalian untuk goals itu sendiri. Makanya hal yang pertama tanyakan dulu dalam diri kalian nih, why-nya itu apa? Kenapa saya bangun pagi untuk ke sekolah di tahun yang baru ya kan? Kenapa saya belajar dari jam 7 sampai jam 3 sore, ya kan? Itu sesuatu hal yang tidak mudah ya anak-anak. Lama banget. Lalu kenapa kalian mengerjakan tugas sesuai dengan yang diberikan dari guru? Nah itu kan
tanyakan dulu untuk apa. Kalau kalian tidak punya why untuk melakukan itu, kalian tidak bisa melakukan itu. Pasti ada yang motivasi kalian. Seperti tadi ya, saya bilang saya ingin jadi dokter sehingga saya mengusahakan diri saya untuk apa? Untuk datang ke sekolah, belajar, mengembangkan apa yang saya bisa untuk apa yang ingin saya gapai. Nah, misalnya Evan bilang tadi, saya ingin ke universitas idaman saya, nggak ada yang salah. Tetapi sekali lagi, berarti Evan melakukan kegiatan ini suatu rutinitas yang membosankan. Kalau setiap saat kita lakukan kan, tetapi tanpa kita sadari ada habits yang sudah kita yang membiasakan kita untuk melakukan itu, sehingga kita jadinya menikmati, enjoy. Datang ke sekolah itu suatu hal yang kita nantikan. Benar banget. Ya karena apa, anak-anak kita punya goals itu ya, harus punya goals. Kenali diri kalian, tanyakan kenapa, talenta kalian, lihat, identifikasi diri saya, talenta saya ini apa. Benar nggak saya jadi dokter karena keinginan saya atau potensi saya? Nah ini juga yang kalian benar-benar harus tanyakan dengan sangat baik di diri kalian sendiri. Karena kalau kalian juga masih bertanya-tanya apakah potensi saya sesuai dengan universitas atau jurusan yang saya inginkan, ini benar-benar nggak, sehingga benar kalian menikmati setiap hidup kalian dan panggilan kalian. Ingat ya, kalian itu punya panggilan untuk memuliakan Tuhan kan sebagai anak-anak muda ya kan. Jadi kalau kalian menikmati panggilan itu, kalian akan merasa bahwa hidup ini adalah sesuatu yang benar-benar indah tanpa ada rasa beban. Karena kalian tahu di mana potensi kalian sudah kenali, identifikasi, dan kalian menikmati panggilan itu. Kalau saya mau jadi dokter, benar-benar menghidupinya. Ya, itu ya, di guys. dalam diri ya. Bukan karena paksaan. Benar banget. Ya kan, tidak boleh seperti itu. Nah, mungkin di luar sana banyak siswa yang Itu terpaksa, dia. tertekan begitu. Ini masalahnya. Nah, Banyak sekali sering ya. dipaksakan ya kan oleh orang tua, lingkungan, atau lingkungan, sekitar. stigma budaya Benar. masyarakat, banyak hal. Banyak banget. Nah, sehingga itu yang membuat kalian benar-benar apa ya? Ada pressure begitu. Ada pressure seperti itu. Wah, gimana nih? Nah, anak-anak ingat, yang menjalaninya adalah kalian. Yang tahu diri kalian. Jadi, yang harus mengetahui di mana saya, passion saya, panggilan saya, itu kalian. Kenalilah diri kalian saat ini. Dan kejarlah panggilan hidup yang Tuhan sediakan untuk kalian. Oke, Miss. Oke, siap. Oke deh, gitu ya. Sudah Iya. selesai kita. Belum dong, Miss. Masih ada dong. Tunggu, Miss. Semangat nih. Saya juga, Miss. Oke deh. Silakan. Insight baru kan, Miss? Insight baru ya. Semoga berfaedah untuk Evan ya. Ya, untuk teman-teman di Untuk sana teman-teman juga juga dengar yang baik-baik ya. mendengarnya. Ini sangat penting untuk masa depan. Iya. Jadi poin pertama yang harus kita punya tentunya itu goals. Goals. Ya. Ya. Goals itu Benar banget. setelah Biar itu ada yang jadi motivasi Betul. untuk kita Oh lakukan. iya, Miss Liva lupa. Ingat ya, kita tidak bisa mengharapkan orang lain atau orang terdekat kita untuk mendorong kita. Betul. Jadi yang pertama adalah doronglah diri kalian sendiri Masing-masing. untuk menggapai goals itu. Kalau kalian butuh support system, tetapi itu bukan hal yang utama. Betul. Diri kalian dulu, ya. Itu Benar. saja sih tambahannya. Miss Oke. Liva. Oke, lanjut. Nah, Miss, Gimana kalau nih? dari Miss nih, Gimana dari menurut Miss ya? Miss untuk pengembangan diri ini itu membutuhkan waktu yang lama enggak, Miss? Atau mungkin kalau sudah terdorong pasti langsung ada namanya pengembangan diri. Oke. Nah, Miss selalu percaya dengan kata long life education. Jadi belajar seumur hidup itu. Oh, benar. Mengenai self improvement, tidak hanya ketika saya ingin itu, saya harus meningkatkan Iya. itu. Tidak. Itu pembelajaran seumur hidup. Kalau kamu mengimprovisasi hal seperti ini, kamu sudah mendapatkan hal seperti itu, pasti ada hal lain lagi yang kamu improve-kan di Iya. dalamnya. Nah, seperti itu. Jadi tidak hanya di satu waktu saja atau satu situasi atau satu keadaan, tetapi itu sepanjang hidup kalian. sepanjang Kalian mengembangkan diri kalian dari zaman ke zaman. Ya, seperti itu ya. Tidak hanya kalian berhenti kalau saya sudah masuk kedokteran, sudah? Yes.
selesai. Ya enggak gitu juga. Masih panjang. Masih lagi. panjang anak-anakku. Untuk kesana Dengar. tuh masih panjang. Ya, jadi pembelajaran seumur hidup. Jadi kayak Untuk step by mengembangkan step. step Ya. by step, perlahan demi Benar. perlahan. Kita belajar mengembangkan setiap potensi dalam diri kita sesuai dengan panggilan yang Tuhan anugerahkan di dalam diri kita masing-masing. Nah, kira-kira kalau dari self improvement, Miss, apa sih yang dapat kita terima begitu? Apa yang bisa kita dapatkan? Banyak hal. Yang pertama adalah kepuasan. Ya, kita puas ketika hal yang tidak mudah yang keluar dari zona nyaman kita dan kita terus mengembangkan banyak hal yang kita rasakan. Kepuasan yang pertama. Kita puas karena apa yang saya sudah lakukan, yang saya sudah usahakan, gumulkan bersama dengan Tuhan bisa terlihat, Iya, ya benar. kan? Ada rasa puas dalam diri. Yang kedua, bangga dong. Oh, jelas. Ya jelas. Anak-anak kita harus melakukan self talk ya. Jadi berbicara hal-hal yang positif dalam diri kita. Wah, Evan, good job. Kamu sudah melakukan hal yang baik hari ini. Podcast kalian berhasil. Contohnya ya, Cheryl, good job. Nah itu kan ada suatu kebanggaan, kepuasan. Bukan berarti kita sombong ya, tidak. benar-benar. Kita butuh itu anak-anak. Jadi banyak hal yang kita bisa rasakan ya selain kepuasan, rasa bangga akan diri sendiri dan kita merasakan sukacita karena sesuatu yang kita usahakan yang begitu berat kita dapat melihat hasilnya. Dan ingat ya, hasilnya walaupun tidak sesuai dengan ekspektasi kita, tetapi banyak proses yang kita lewati Ya, di benar. dalamnya. Kita harus bersyukur dengan setiap proses itu. betul Ya, bukan masalah hasilnya, tapi bagaimana proses membentuk kamu. Ya, itu seperti itu sih. Kalau Ada lagi nggak nih? gimana nih Miss? Tapi gimana kalau contohnya dari proses yang kita lewati, mungkin ada beberapa proses tidak berjalan sesuai Iya, yang kita pasti ya. inginkan. Ada tantangan begitu. Tantangan ya, Pasti pasti ada ya. Nah, anak-anak satu hal yang kalian harus sadari ya, ketika kalian mulai mengembangkan diri, seperti Miss setuju, Cai bilang tadi adalah keluar dari zona nyaman. Betul. Itu salah satunya challenge juga Ya, untuk tentu. kalian Ya, kan. tantangan. Kalian menantang diri kalian loh. Dan setiap proses tidak mudah. Harus betul. tahu itu. Setiap proses tidak mudah. Banyak hal yang kalian akan lalui dan lewati. Yang namanya proses, kalian akan melewati kerikil-kerikil tajam. Tidak ada proses yang menyenangkan. Betul, Ya. betul. Tapi semenyakitkan proses itu Tuhan beserta loh. Ya, harus ingat itu. Tidak ada proses yang menyenangkan. Tetapi walaupun semenyakitkan proses yang kalian lewati, Tuhan menyertai kalian. Tuhan selalu berserta kalian. Nah, salah satu hal yang kalian harus tahu adalah hiduplah berserah kepada Tuhan. Itu ya. Hidup berserah kepada Tuhan. Kita tidak mampu mengandalkan Diri kita sendiri loh, Nak. Kita ini manusia terbatas, anak-anakku. Hal yang pertama adalah berserah. Berserah kepada Ya, Tuhan. iya. Teman-teman, Itu harus men-challenge diri kita. jangan Mengandalkan diri sendiri, kemampuan kamu. walaupun pinter ya, Walaupun Miss. kamu pinter ya, kalian ini anak-anak yang pintar ya. Miss tidak bisa bohongi kalau kalian semua yang ada di sini tuh anak-anak yang pintar, Iya. yang punya kemampuan lebih, bahkan lebih dari Miss Liva. Sehingga ada rasa kebanggaan juga ketika Miss Liva bisa bekerja sama dengan kalian di hari ini loh. Jadi don't be too hard on yourself. Yes. Betul banget. Harus seperti Iya, itu betul ya. sekali. Nah, Miss, mungkin dengan perjalanan kita untuk self improvement itu ada orang-orang di sekitar kita, lingkungan yang berpengaruh nih. Menurut Miss, orang-orang tepat yang boleh membantu kita untuk self improvement itu Iya, bagaimana ya? Bagaimana ya? Anak-anak, resolusi Miss Liva di 2023 adalah menjauhi lingkungan toksik. Ngerti ya? Jadi kalau kamu berada dalam lingkungan toksik atau lingkungan yang negatif, itu bisa mempengaruhi mindsetmu. Dari apa yang kamu pikirkan, itu yang kamu lakukan. Makanya pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita itu harus nyatu. Satu tuh. Ya, nggak bisa berbeda-berbeda. Nah, sehingga seperti Miss Siva bilang tadi, hal yang pertama adalah doronglah dirimu sendiri dulu. Jangan betul, kamu berharap orang lain. Walaupun memang kita butuh support
sistem. Jelas, karena memang Tuhan menciptakan kita tidak bisa sendiri. Betul. Kita itu diciptakan memang dalam satu unit terkecil yang disebut keluarga ya. Jadi memang manusia tidak bisa sendiri. Manusia itu mudah kesepian karena memang Tuhan ciptakan kita untuk berelasi, bersosialisasi. Sehingga hal yang kamu lakukan, jauhilah lingkungan toksik. Oke, Miss. Keluarga bisa jadi toksik nggak? Bisa sih. Nah, bagaimana kalian bisa menjauhi keluarga? Nggak bisa. Oh, bisa. Jadi gimana menurut kalian? Misalnya, Miss, bagaimana yang menjadi toksik itu adalah keluargaku sendiri. Kalian mau menjauhi keluarga kalian, anak-anak? Tidak mungkin Sulit ya. Nggak bisa. Tidak bisa. Hal yang kalian harus lakukan adalah kalau keluarga kalian sendiri menjadi toksik di dalam masa depan kalian atau memaksakan ya, memaksakan sesuatu yang tidak sesuai dengan passion kalian, hal yang pertama adalah berdoa, minta hikmat untuk menjelaskan kepada keluarga kalau ini passion saya. Ya, kita tidak bisa loh mengandalkan kekuatan kita atau hikmat diri kita sendiri untuk meyakinkan keluarga, mama saya ada di sini. Karena gini, ya tidak ada yang tidak bisa dibuka oleh Tuhan. Kalau memang pintumu di situ, ya memang di situlah kamu. Walaupun memang diawali dengan suatu kesakitan. Kadang memang kesakitan itulah yang membentuk kita. Dan baru kita menyadari bahwa ternyata memang kita di situ. Lewat keluarga yang kita anggap toksik. Gitu ya. Tapi bagaimana Miss dengan lingkungan? Nah, kalian butuh dukungan dari orang-orang terdekat kalian. Betul. Orang tua itu nomor 1 sebenarnya ya untuk hal itu. Lalu teman-teman kalian ya, kalian punya teman yang positif. Harus ada teman, guru kalian, pembina rohani kalian atau dalam komunitas yang saat ini kalian bersama dengan mereka bertumbuh bersama, ada teman tumbuh bersama. Nah, itu juga seperti membantu kalian untuk benar-benar mengidentifikasi kalian. Saya sebenarnya ada di mana? Saya sebenarnya ingin buat apa, untuk apa, begitu ya? Untuk apa? Karena kita kan diciptakan punya tujuan ya, masing-masingnya. Jadi memang kita butuh yang namanya super system dari luar keluarga. Tapi ya satu hal, jauhilah lingkungan toksik. Kalau keluarga kalian menganggap salah satu mungkin yang toksik karena memaksakan ya, memaksakan kehendak, ya yang pertama memang kembali lagi ya, penyerahan itu kepada Tuhan itu hal yang penting anak-anak. Karena kita selalu melewati itu ya, step itu tuh. Tidak ada angka 1 di situ sebenarnya. Tapi kita selalu melewati itu. Tuhan nanti jauh. Gitu kan. Kalau stressing kali baru cari Tuhan. Kalau udah tidak ada jalan lagi nih, buntu nih, Tuhan deh. Tuhan lagi yang kita cari. Jadi anak-anak jangan melewatkan step ini. Penyerahan dulu ke Tuhan. Baru pergi ke keluarga. Bagaimana kamu anak bisa meyakinkan keluarga atau membicarakan sesuatu dengan kepala dingin, dengan penuh hikmat yang dari Tuhan. Tuhan pasti menolong kamu. Wah, sudah banyak nih yang kita dapatkan dari Miss Liva tentang self-improvement ya. Tadi Miss sudah banyak menjelaskan nih tentang cara-cara self-improvement, step-step, terus kayak bagaimana kita dapat tentang lingkungan, lingkungan sekitar yang toxic, mempengaruhi. iya betul. Kalau dari Miss sendiri nih, Miss gimana? Ada pengalaman atau tidak tentang self-improvement? Pengalaman ya, sendiri. banyak ya. Dari masa kalian juga, ya kita selalu ada pengembangan diri. Kita mau masuk kuliah, kita pasti tahu di mana saya ini gitu ya. Lalu ketika kuliah, kita juga pasti tahu harus seperti apa. Nah, salah satu Miss, karena Miss mau mengkontekstualisasi dengan kalian begitu ya. Karena kalian sedang dalam proses mencari di mana nih saya nih menjauh panggilan hidup yang Tuhan percayakan. Jadi anak-anak berbicara mengenai hal tersebut, kalau Miss sendiri dulu, Miss sendiri selalu membangun ilmu komunikasi. Betul. Karena Miss orangnya komunikatif. Miss demam panggung, terkenal sekali itu.
Jadi kalau Miss ikut paduan suara ya di gereja dulu ya, paduan suara, terus drama, entah kenapa Miss Liva akan bergetar dan merasa wow gitu, wah Tuhan. Padahal mungkin sudah biasa Iya. tampil. Padahal sudah biasa, Tapi tetap demam demam panggung panggungnya, itu Mbak, yang masih sulit sekali dikendalikan. Dan itu terlihat. Jadi Miss Liva bangun itu dulu, yaitu ilmu komunikasi. Miss Liva belajar komunikasi, bagaimana menyerap segala sesuatu yang positif untuk menampilkan sesuatu yang terbaik gitu loh. Betul. Nah, Miss Liva belajar banyak hal. Oh, saya mau masuk teologi nih. Berarti apa yang saya harus kembangkan di dalam diri saya? Yang pertama adalah pelayanan. Miss Liva benar-benar ikut seluruh pelayanan di gereja. Saya pelayanan apapun itu, dan Miss Liva menikmati pelayanan itu. Lalu kemudian Miss Liva benar-benar Miss Liva salah satu anak yang termasuk tidak nakal ya. Tidak nakal. Bukan sesuatu yang nakal enggak ya. Jadi benar-benar selalu kalau orang di kampung itu melihat Miss Liva itu memang anak yang baik ya. Nice. Puji Tuhan yang selalu menjaga itu. Sehingga Miss Liva mencoba untuk apa? Bersosialisasi, bergaul, betul. tidak memilih teman. Betul. Ya, tidak memilih teman. Semuanya Miss Liva bergaul dan merasa bahwa inilah salah satu hal yang saya bisa kembangkan, di mana rasa gugup saya, rasa gemetar saya bisa dikendalikan dengan sendirinya. Nah, Miss Liva banyak bicara di rumah bersama dengan teman-teman, bersama dengan pendeta, semuanya. Sehingga Miss Liva mendapatkan kepercayaan diri dari sosialisasi itu. Jadi ilmu komunikasi itu sebenarnya Miss Liva dapat dari kesempatan-kesempatan yang diberikan. Nah, sehingga ketika saya Miss Liva masuk teologi, makin perdalam ya. Bagaimana harus berkomunikasi, bagaimana ilmu berkhotbah, bagaimana bersama dengan orang-orang dalam berelasi. Banyak hal yang Miss Liva pelajari. Nah, itu memang keluar dari zona nyaman. Kalau kamu seorang yang introvert, ya bukan berarti dia pemalu sebenarnya ya, atau pendiam. Dia hanya punya space sendiri untuk ada waktu me time. Kalau yang ekstrovert, bukan berarti juga dia tidak bisa diam ya. Dia lebih kepada suka berkomunikasi, suka bersosialisasi. Nah, jadi sesuai dengan apa yang ada dalam diri kita ya. Jadilah dirimu sendiri ya, teman-teman. Yourself. Nah, mungkin Miss, itu saja pertanyaan-pertanyaan. Beneran nih cuma itu aja ya? Kok cepet banget? Iya sih, Miss. Wah, gak terasa ya? Ada sih, Miss, tapi tadi sudah dijawab oleh Miss secara tidak langsung. Iya, Miss terlalu nggak apa-apa, Miss. komunikatif ya, dan aktif. Yang Oke penting deh. mudah dimengerti oleh teman-teman Iya. kan. Bisa dimengerti kan? Bisa dong. Bukan cuma Puji dimengerti, Tuhan. tapi juga dipraktekkan. Ya, buat betul teman. sekali. Betul sekali. Nah, itu saja ya, Miss. Terima kasih untuk waktunya. Oke deh. Semangat, Semangat See you. teman-teman di podcast selanjutnya. God bless you.